Bab 1291. Setelah mendengarmu berbicara seperti itu, aku jadi tenang. Tabib Hansen menghela napas. Tracy, aku tak tahu banyak tentang masalah keluarga besar kalian. Aku tidak punya hak untuk berbicara, tapi aku ingat ayahmu pernah bilang padaku. Saat ia terjun dalam dunia bisnis, ia hanya ingin istri dan anaknya hidup dengan baik, bukan untuk menjadi keluarga kaya. Kekuasaan hanyalah embun semata. Sekeluarga lengkap bersama dan menjalani hidup dengan damai adalah yang paling nyata. Aku tahu, hati Tracy sangat sesak, hingga sulit untuk berbicara. Baguslah, Tabib Hansen menepuk-nepuk punggung tangannya dan berkata kepada Dixon, "Panggil Presdir Daniel. Aku ingin bicara dengannya." Baik, Dixon lekas berlari keluar memanggil Daniel. "Kamu oles salep dulu," tak lupa berkata kepada Tracy. "Dan juga, aku rindu sekali dengan masakan bubur tulang igamu. Sekarang aku akan memasaknya." Tracy lekas menuju dapur. Amanda juga pergi membantunya, mengolesinya salep dan membalut lukanya. Kemudian mulai memasak bubur tulang iga bersama. Di sisi lain, Daniel dan Ryan masuk ke dalam kamar. Ketika melihat Tabib Hansen yang dulunya adalah tabib hebat tiba-tiba terbaring di ranjang, hati Daniel semakin ruwet. Mengingat tabib ajaib ini juga akan menghadapi hari kematiannya. Di saat bersamaan, racun di dalam tubuhnya juga tak memiliki harapan sama sekali. "Masuk." Tabib Hansen duduk menegakkan tubuhnya. Dixon membantu menaruh bantal di bagian pinggang. "Halo, Tabib Hansen." Daniel berjalan masuk dan menyapanya dengan hormat. "Aku selalu ingin bertemu denganmu, tapi selalu tak ada kesempatan." Tabib Hansen memincingkan matanya dan mengamati Daniel. "Duduklah, biar aku periksa." Daniel agak ragu. Ryan melihat keluar, menutup pintu kamar. "Tak perlu cemas. Aku sudah memintanya memasak bubur. Amanda sedang bersamanya. Tanpa ada perintah dariku, mereka tidak akan kemari untuk sementara waktu." Tabib Hansen dapat melihat kekhawatiran di dalam hati Daniel. Daniel agak terkejut. Tampaknya Tabib Hansen tahu segalanya. "Duduk." Tabib Hansen menunjuk posisi di sampingnya. Daniel duduk dengan patuh. Dixon menghidupkan seluruh lampu agar kamar menjadi lebih terang. Tabib Hansen mengamati Daniel dengan cermat. Tak beberapa lama kemudian, ia menggelengkan kepala dan menghela napas. Salah langkah, salah langkah." "Tabib Hansen, apa Presdir Daniel kami dapat disembuhkan?" Ryan tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Waktu itu seharusnya memeriksamu dengan cermat. Waktu itu bisa disembuhkan. Masih tertolong. Sekarang setelah tertunda begitu lama." Tabib Hansen mendesah tak berdaya. "Selama ini kamu seharusnya menerima pengobatan kan? Bagaimana kata dokter, hanya bisa menghilangkan rasa sakit, menunda reaksi racunnya, tak dapat disembuhkan." Daniel menjawab dengan datar, walaupun agak terlambat, tapi bukan tidak ada kesempatan sama sekali. Hanya saja, Tabib Hansen mengernyitkan kening. Raut wajahnya menegang. "Kondisi tubuhku sekarang takutnya sudah tak berdaya lagi." "Tidak apa. Manusia tetap harus mengalami hidup dan mati." Daniel malah berbalik menghiburnya. "Anda pulihkan kesehatan dengan baik. Tidak perlu mencemaskanku." "Ucapan apa ini?" Tabib Hansen bicara dengan tak senang. "Kamu masih muda. Tidak boleh menyerah. Terlebih lagi, jika kamu mati, bagaimana nasib 3 cicitku itu?" Setelah bersama mereka begitu lama, Tabib Hansen sudah menganggap 3 anak itu sebagai cicit kandungnya sendiri. Daniel jarang ditegur seperti ini. Setelah Tuan Besar Wollens mati, ia tak pernah mendengarnya lagi. Tiba-tiba dimarahi Tabib Hansen seperti ini. Hatinya agak tersentuh. "Kamu bawakan dokumen pengobatan dan pemeriksaanmu sebelumnya padaku." Tabib Hansen memerintah Ryan. "Coba kulihat. Apa aku dapat menemukan metode pengobatan baik sebelum aku mati?" "Baik. Aku akan segera meminta orang mengantarkannya kemari." Ryan sangat antusias. Ia lekas menelepon Thomas. "Tidak perlu," Daniel berkata sambil mengernyitkan kening. "Anda sudah seperti ini. Tidak perlu memikirkan pengobatanku." Bab 1292. Tutup mulut. Tabib Hansen agak marah. "Kamu kira aku mencemaskanmu? Aku tidak ada hubungan denganmu dan kita tidak dekat. Yang kucemaskan adalah 3 anak itu." "Baik." Daniel tidak berani bicara lagi.
Di saat bersamaan ia berterima kasih kepada tabib Hansen di dalam hati. Tapi kamu juga jangan terlalu banyak berharap. Tabib Hansen mendesah. Saat ini, aku bisa mati kapan saja. Aku takut sudah pergi duluan sebelum selesai meneliti. Anda sangat puitis sekali. Benar-benar membuatku tegang. Daniel mulai bercanda. Dasar. Tabib Hansen memukul lengan Daniel, lalu tertawa. Daniel sangat emosional ketika melihat orang tua yang bijaksana dan baik hati ini. Tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tak pandai berkata-kata. Di saat ini hanya ada keheningan. Sudahlah. Bantu dia masak bubur saja. Aku akan tidur sebentar. Tabib Hansen memejamkan mata dengan lelah. Kamu harus berdoa, agar aku masih bisa bangun setelah tertidur nanti. Dengan begini, kamu baru punya harapan untuk hidup. Buburnya begitu lezat. Anda tidak ingin makan. Jawab Daniel. Haha, Tabib Hansen tertawa lagi. Dasar bocah busuk. Dixon memapahnya kembali berbaring, lalu menyelimutinya dan menemaninya tidur. Daniel keluar dari kamar dengan tenang. Ia tidak ke dapur, melainkan lanjut merokok di halaman. Thomas yang mengantarkannya sendiri. Seharusnya malam ini bisa tiba. Ryan melapor dengan suara rendah. Sebenarnya tidak perlu. Daniel sama sekali tidak berharap. Tabib Hansen sudah sakit parah. Mata saja sudah sulit dibuka. Di saat seperti ini, lebih baik jangan menyusahkan orang lain. Bukan begitu Tuan Daniel. Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Ryan panik. Benar kata Tabib Hansen. Meskipun Anda tidak memikirkan dirimu, Anda juga harus memikirkan anak-anak. Ya sudahlah. Daniel menyela ucapannya, lalu melirik ke arah dapur. Ryan tak berani bicara lagi, tetapi ia tetap bersikeras. Karena Tabib Hansen telah berkata demikian, maka pasti masih ada harapan. Daniel, di saat ini, Tracy tiba-tiba berjalan keluar dari dapur dengan celemek di pinggang dan satu tangannya memegang wortel. Tabib Hansen ingin bertemu anak-anak. Atau minta Hartono mereka antarkan anak-anak kemari. Besok saja. Daniel mematikan puntung rokok. Hari ini mereka sudah berangkat pagi-pagi sekali ke kota Yuling. Sekarang ditambah perjalanan lama lagi. Mereka akan kelelahan. Iya juga. Tracy menganggukkan kepala. Dandananmu cantik hari ini. Daniel mengamatinya dari atas ke bawah. Tracy memutar matanya, lalu kembali ke dapur melanjutkan kesibukannya. Daniel bersandar ke mobil, memandangnya dari jendela. Tiba-tiba ia berpikir, jika mereka bukanlah dilahirkan dari kedua keluarga Wollens dan Moore, melainkan orang biasa, apakah mereka akan menjalani kehidupan biasa dengan bahagia dan tentram? Tracy mengusap keringat di keningnya. Lalu matanya melihat kemari dan bertemu dengan tatapan Daniel. Ia agak panik, seolah mereka adalah sepasang suami istri biasa. Ia sedang memasak, dan Daniel sedang memandangnya dari luar. Kehidupan yang damai dan tentram, hangat dan bahagia. Kring kring kring. Tiba-tiba suara ponsel berdering membuyarkan ketenangan itu. Daniel tersadarkan kembali, lalu memegang ponsel berjalan keluar. Halo. Oke, aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, Daniel memerintah Ryan, kembali ke kantor. Minta Thomas bawa beberapa orang kemari. Setelah menyelesaikan tugasnya, antarkan mereka berdua pulang. Kita tidak menunggu di sini. Ryan panik. Presdir Danielku, tak bisakah mengesampingkan masalah lain dulu? Kita sembuhkan dulu penyakit. Diam. Daniel menegur marah, lalu melirik ke arah dapur. Untung saja, air telah mendidih. Tracy dan Naomi sedang sibuk memasak, sama sekali tidak memerhatikan. Jika kamu ceroboh lagi, enyahlah dari hadapanku. Daniel sangat marah. Hal ini sudah menjadi hal tabu baginya. Baik, Ryan menundukkan kepala. Ia tak berani bersuara lagi. Bab 1293. Daniel memelototinya dengan dingin, lalu naik ke mobil. Ryan tahu dirinya tak mampu membujuknya. Ia terpaksa pamit pada Dixon dan Amanda, lalu pergi ke dapur berkata kepada Tracy, "Nona Tracy, ada masalah di kantor. Kami harus kembali dulu. Nanti Thomas akan kemari dan mengantarkan kalian pulang." "Baiklah, kalian pergilah." Tracy melirik sejenak Daniel yang berada di dalam mobil. "Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa." Ryan berpamitan dan berbalik badan. Raut wajah Naomi berubah. Ia lekas mengejar keluar dan menariknya.
Kalian mau kemana? Bertemu wanita itu, tanya Naomi. Seharusnya bukan. Mungkin ada masalah perusahaan. Rian juga tidak tahu ada masalah apa. Seharusnya bukan. Naomi langsung menangkap kunci utama ini. Tampaknya, benar. Rian tak tahu harus berkata apa. Benar-benar tak berubah. Naomi memelototinya dengan dingin. Kukira sudah berubah. Ingin menjalin hubungan dengan Nona Tracy. Tak disangka ia langsung pergi begitu di telepon wanita. Rian agak kehilangan kata-kata. Bukan begitu. Astaga. Aku juga tidak tahu perusahaan ada masalah apa. Kamu jangan asal bicara. Ia menyadari Naomi yang biasanya kalem dan berlogika langsung marah-marah di hadapannya. Sama persis dengan Paula. Naomi menendangnya. Lalu pergi dengan marah. Rian memeluk lututnya sendiri. Menahan sakit. Terdengar suara klakson mobil. Ia lekas mempercepat langkah menuju mobil. Menyetir mobil dan melihat Naomi dari kaca spion. Wanita benar-benar mengerikan. Desahnya tak berdaya. Dipukul. Daniel tampak senang atas bencana yang dialami Rian. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi malah dimarahi dan ditendang. Rian sangat sedih. Di mana aku bisa mendapatkan keadilan? Wanita masih bisa memarahi dan memukulmu. Artinya ia masih peduli denganmu. Daniel berkata dengan pelan. Jika tidak memarahi dan memukulmu itu baru gawat. Benarkah? Rian langsung sadar begitu mendengarnya. Kalau begitu, di dalam hatinya ada aku. Omong kosong. Daniel memutar mata ke atas. Seharian matanya tak lepas darimu. Hehe, Rian tersenyum bodoh. Benar-benar membuatku iri. Daniel mendesah. Tetap jaga keadaan ini. Sekarang adalah momen terindah. Tapi sudah setengah tahun masih tidak ada perkembangan sedikit pun. Rian agak kecewa ketika membicarakan ini. Ia berbeda dengan Paula. Paula tampak lebih ramah. Anda tidak tahu. Ketika membicarakan ini, ia agak berantusias. Semalam Hartono tidak pulang. Iri ya. Daniel menaikkan alis sambil tersenyum. Malam ini kasih kamu juga bisa izin. Juga tidak perlu pulang. Aku tak berani. Wajah Rian memerah. Aku tidak pulang. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ia tak semudah itu ditangani. Dasar tak berguna. Daniel malas bicara dengannya. Ia menundukkan kepala memainkan ponselnya. Ketika melihat dokumen yang dikirimkan Winnie tadi, dahinya mulai berkerut. Tracy menaruh tulang iga dan bahan-bahan makanan ke dalam panci. Lalu duduk di halaman menikmati cahaya matahari sambil minum teh. Ia teringat Daniel ketika melihat jejak ban mobil di halaman. Hatinya agak kecewa. Mungkin ia pergi untuk Friska Amberson itu kan. Begitu tak sabaran. Memangnya tak bisa menunggu satu malam dulu. Nona Tracy, bagaimana jika malam ini kita pergi ke kota melihat-lihat? Naomi menyarankan. Setelah menemani tabib Hansen makan malam, mereka juga perlu tidur. Jika kita pulang, mungkin anak-anak juga sudah tidur. Lebih baik. Bilang saja jika kamu ingin mencari Rian. Tracy menatapnya. Tidak, Naomi lekas menjelaskan. Masalah utamanya adalah susu Tini. Winnie, BT sudah habis. Kebetulan sekali kita bisa pergi membelinya. Selain itu, di rumah masih butuh barang lain. Toh, kita juga sudah kemari. Bab 1294. Tracy menatap Naomi seperti orang yang cemas. Hatinya agak ruwet. Orang yang jatuh cinta tidak akan bisa menyembunyikan perasaannya entah bagaimana ia menutupinya. Sama seperti ia dan Daniel dulu. Tetapi sekarang, ia sudah berubah, ia tak lagi mencari. Tak lagi berinisiatif bahkan ketika Daniel mendekatinya. Ia akan melangkah mundur. Meskipun di dalam hatinya masih ada Daniel, ia tetap harus menahan perasaan itu. Jangan sampai siapapun tahu. Nona Tracy, kita ke kota ya. Naomi memandang Tracy sambil mendesaknya. Kamu pergilah. Aku temani tabib Hansen di sini. Akhirnya Tracy bicara. Malam ini kamu bisa izin. Besok pagi saja baru pulang. Aku. Naomi panik seketika. Ia buru-buru mengubah ucapannya. Aku hanya ingin menemani Nona jalan-jalan keluar. Jika Anda tidak pergi, aku juga tidak pergi. Pergi ya pergi. Tracy memelototinya dan saat ingin bicara lagi. Tiba ponselnya berdering. La mengeluarkan ponsel dan melihat nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak. Namun akhirnya menjawab telepon itu. Halo.
Nona Tracy, aku Friska Amberson. Aku ingin bertemu dengan Anda. Apa bisa? Suara yang lembut dan enak didengar ini terdengar ramah. Entah kenapa Tracy tak merasa kesal dengan Friska. Secara logika, ia pernah bertemu Victoria Garcia yang penuh kemunafikan. Tracy yang sekarang memperlakukan orang dengan waspada dan dapat mengenali orang secara naluriah. Tetapi sejak pertama bertemu Friska, ia merasa wanita ini berbeda dengan para wanita yang dikenalinya sebelumnya. Kenapa kamu bisa tahu nomorku? Tracy balik bertanya. Jika aku ingin tahu, pasti bisa tahu. Friska berkata sambil tersenyum. Waktu itu kita bertemu di acara keluarga kerajaan Paris. Kesanmu sangat dalam bagiku. Aku rasa Anda juga tidak melupakanku kan? Ketika mendengar ucapannya, Tracy memincingkan matanya. Wanita hebat. Begitu cepat tahu identitasnya dan langsung datang mencarinya. Tentu saja. Tidak lupa. Dengan cepat, Tracy menenangkan hatinya dan menjawab sambil tersenyum. Aku masih belum sempat berterima kasih padamu karena telah meminjamkanku pakaian renang. Malam ini pukul 8 ketemu di restoran Silver. Apa bisa? Friska mengundangnya. Bisa. Tracy dengan senang hati menanggapi. Rasa penasarannya terpanggil. Ia sangat ingin tahu apa tujuan Friska mencarinya. Sampai jumpa malam nanti. Friska menutup telepon. Tracy memegang ponsel. Keningnya sedikit mengernyit. Tatapan matanya ruwet. Naomi bertanya kebingungan. Waktu itu di istana kerajaan, kita menyembunyikan identitas dengan baik. Seperti yang ia katakan. Jika ingin tahu, ia bisa saja tahu. Tracy berkata dengan datar. Keluarga Ambe. Tetapi, untuk apa ia mencari Anda? Naomi mengernyitkan kening. Jangan-jangan ia ingin menantang secara langsung. Tracy tersenyum. Menantang apa? Kita tak punya keuntungan untuk diberikan padanya. Bagaimana bisa tidak ada? Ia adalah saingan Anda. Naomi ceplas-ceplos. Setelah bicara ia merasa aneh. Bukankah Presdir Daniel janjian dengannya? Kenapa ia malah janjian dengan Anda? Ini berarti Daniel tidak bertemu dengannya. Tracy menuangkan teh ke gelas dan berkata dengan acuh tak acuh. Friska Amberson ini, jika ia menjadi sainganku, ia adalah wanita yang sangat sulit dihadapi dibandingkan siapapun. Kenapa? Naomi tidak melihat kehebatannya. Karena latar belakang keluarganya. Tidak hanya itu, Tracy melihat ke bawah. Tatapannya ruwet. Walaupun sekarang belum terlalu mengenalinya. Tapi aku merasa ia lebih bijaksana daripada wanita-wanita sebelumnya yang kukenal. Bab 1295. Anda sungguh pergi bertemu dengannya. Naomi bertanya dengan suara rendah. Perlu panggil beberapa orang kemari. Jika ia bermain trik atau jika ia orang seperti itu, maka lebih mudah dihadapi. Tracy menyunggingkan senyuman. Kalau begitu, coba lihat bubur sudah matang belum? Tracy mengalihkan topik. Kupas lagi beberapa kentang. Tabib Hansen suka kentang asam pedas masakanku. Baik, Naomi lekas menuju dapur. Tracy menyalakan api arang dan lanjut minum teh. Amanda kembali dari membeli sayur. Ia juga membeli sekantong pir. Katanya Tabib Hansen ingin minum sup pir. Tracy meminta Amanda memberikan pir kepadanya. Lalu memasak sup pir dengan api arang. Tabib Hansen sangat mengantuk. Ia tidur hingga pukul 6 sore baru bangun. Matahari sudah terbenam. Dixon sedang membuat api besar di halaman. Merebus sup pir dan memanggang ubi jalar. Naomi mengangkat bubur tulang iga yang telah dimasak. Tracy menumis beberapa sayur. Sekeluarga mengelilingi halaman dan makan dengan bahagia. Baru saja mengambil sumpit. Thomas dan pengawalnya tiba. Tracy memanggil mereka untuk makan. Tapi mereka bilang sudah makan. Lalu memberikan kunci mobil kepada Naomi. Tuan Daniel menyuruhku memberikan kalian satu mobil. Apa masih perlu hal lain? Tidak ada lagi. Terima kasih. Naomi menuangkan teh untuk mereka. Thomas berterima kasih. Lalu berdiri di samping dengan pengawalnya. Tracy, setelah makan pulanglah. Di rumahmu masih ada beberapa anak yang menunggumu. Tabib Hansen bersandar pada kursi dan berpesan. Besok ingat bahwa anak-anak menemuiku. Aku saja belum makan. Anda sudah mengusirku pergi. Tracy sengaja bersikap sombong. Padahal masakan ini adalah masakanku kan. Anda sungguh tak punya hati nurani. Hahaha. Tabib Hansen tertawa terbahak-bahak.
Bukankah karena aku takut kamu pulang kemalaman? Anak-anak akan mencarimu kan? Iya, aku tahu. Tracy meletakkan sumpit dan mangkuk, lalu mencuci tangan. Ia berpamitan kepada semua orang dan pergi dengan Naomi. Nona Tracy, hati-hati di jalan. Thomas mengantarkannya pergi, hingga mobil itu mulai menghilang dari pandangannya. Ia baru kembali ke dalam dan menyerahkan dokumen pengobatan dan pemeriksaan Daniel kepada tabib Hansen. Dixon lekas mengambil lampu untuk menerangi, agar tabib Hansen mudah memeriksanya. Tetapi tabib Hansen benar-benar sudah tua. Tubuhnya sudah sangat lemah. Sekalipun pencahayaan ditambah, tetap tak dapat melihat jelas tulisan itu. Thomas menjelaskan dari samping. Tabib Hansen memincingkan mata dan menganggukkan kepala dengan lemah. Coba ku teliti dulu. Naomi menyetir mobil membawa Tracy menuju restoran Silver di kota. Dulu, ketika Tracy berpacaran dengan Stanley, ia sangat suka makan di restoran ini. Selain itu, restoran Silver berada di seberang gedung Brook Wallens. Ketika Tracy bekerja di sana, ia dan Daniel juga sering makan di sini. Hari ini Friska telah memesan seluruh restoran itu. Ketika Tracy masuk ke dalam, ia menyadari manajer dan para pelayan telah diganti dengan orang baru. 4 orang pengawal menjaga di pintu. Di dalam restoran ada 1 pengawal yang berada di setiap 3 langkah. Benar-benar megah. Friska duduk di samping jendela. Ia sedang menelepon berbicara menggunakan bahasa Korea. Pengawal melapor kepadanya bahwa Tracy telah tiba. Ia lekas menutup telepon dan lekas berdiri menyambutnya. Nona Tracy, kita bertemu lagi. Penuh hormat dan rendah hati. Kita sungguh berjodoh. Tracy memandangnya sambil tersenyum. Iya. Friska menganggukkan kepala. Silakan. Kedua orang itu duduk. Friska menyadari Tracy hanya membawa 1 orang pengawal. Ia lekas meminta pengawal lain mundur. Menyisakan 2 pengawal berdiri di belakangnya. Setelah itu Friska juga meminta maaf kepada Tracy. Maaf, ayahku yang mengaturnya. Tidak apa. Aku paham. Tracy menggunakan tisu basah mengelap tangannya. Kapan Nona Friska tiba di kota Bunaken? Baru pagi ini, ketika Friska bicara, matanya tak lepas dari wajah Tracy. Ia sungguh-sungguh mengagumi Tracy. Nona Tracy, melihat aslinya sungguh cantik.